Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, khususnya anak kelas 6 yang terkhusus juga untuk anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi sebagai murid makmus. Di sini kali ini kita belajar tentang adaptasi makhluk hidup ya. Adaptasi makhluk hidup. Jadi bagaimana cara adaptasi itu adalah penyesuaian ya, penyesuaian dengan lingkungan. Adaptasi makhluk hidup. Kita mulai saja anak sekalian tanpa mengurangi, tanpa berbasa-basi lagi. Kita lihat dulu kompetensi dasarnya dulu ya, kompetensi dasarnya dulu agar kita supaya lebih terarah. Apa kompetensi dasar kita? Yaitu 3.3 ya, KD-nya 3.3, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian untuk KD keterampilannya, ini KD pengetahuan, ini KD keterampilannya 4.3, yaitu menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Ini untuk KD-nya. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, materinya ya. Materinya kita ke, ini materinya ada pengertian, ada tujuan, ada jenis pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Jadi kita klik satu persatu, yaitu tentang pengertian adaptasi dulu. Apa itu ada pengertian adaptasi? Nah, di sini pengertian adaptasi. Adaptasi yaitu suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Jadi artinya penyesuaian makhluk hidup terhadap dirinya dengan lingkungannya. Lingkungannya itu artinya bisa dengan cara mencari makan, atau mungkin dengan lingkungan kelembapan, atau mungkin lingkungan berair yang banyak air, atau mungkin yang kering dan sebagainya. Itu merupakan jenis adaptasi ya. Itu pengertiannya. Yaitu yang jelas adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pengertiannya sudah tadi, sekarang tujuan dari adaptasi. Apa tujuan dari adaptasi? Tujuan adaptasi adalah yang pertama untuk dapat melindungi diri dari musuh dan atau predator. Jadi ini tadi yang Pak singgung sedikit ya, yang di pengertian tadi, tujuannya bisa untuk melindungi diri. Jadi adaptasi itu bertujuan untuk melindungi diri dari musuh atau predator. Predator itu pemakan ya, yang makan, tukang pemakan makhluk lain. Terus kemudian tujuan yang kedua untuk dapat memperoleh makanan. Ini tujuan yang kedua. Terus yang ketiga untuk kelangsungan hidupnya. Nah, ini ada 3 tujuan adaptasi: untuk melindungi diri, untuk memperoleh makanan, dan untuk kelangsungan hidup. Kemudian jenis-jenis adaptasi. Nah, ini untuk adaptasi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, kita pelajari satu persatu dari adaptasi morfologi dulu. Apa itu adaptasi morfologi? Nah, ini adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, ini ada contohnya hewan bebek ya. Bebek dia mempunyai kaki yang berselaput. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk memudahkan berenang ketika di air, atau mungkin berjalan di lumpur. Nah, di lumpur dia kan tidak menancap di lumpur, kalau ada selaputnya dia mengambang di lumpur ya. Terus kemudian paruh bebeknya pun ini pipih ya. Pipih dia untuk mencari makanan, karena cacing atau apa yang ada di tanah lembab itu, dia pipih bisa mencapik cacing ya. Terus kemudian ini adaptasinya apa ini ya, burung. Oh, ini untuk terbang, Jadi ini bentuk tubuhnya seperti ini. Dia dalam rangka untuk beradaptasi dengan cara morfologi.
Jadi bentuk tubuh dan struktur tubuh luar itu kita sebut namanya adaptasi morfologi. Kemudian selanjutnya kita pelajari adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kalau tadi yang morfologi itu yang bagian luar, kalau fisiologi itu bagian dalam. Nah, ini contohnya adalah kelelawar. Dia kelelawar untuk bisa mendeteksi makanan. Dia beradaptasi, dia membunyikan suara atau bunyi-bunyian frekuensi tinggi sehingga dia bisa memantulkan. Jadi tahu kalau depan ada dinding, ada penghalang atau mungkin bahkan makanan. Jadi untuk kelelawar seperti itu. Terus kemudian lebah dia punya bisa dia bentuk, bukan fungsinya ya, fungsi alat tubuhnya itu yaitu untuk menghisap nektar bunga. Ini adaptasi fisiologi ya, fungsi alat tubuhnya. Kalau morfologi tadi bentuk tubuhnya. Nah, sekarang adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku, penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contoh lumba-lumba ini. Lumba-lumba sesekali dia bernapas keluar ya. Dia keluar dari dari laut, dia dalam rangka untuk mengambil oksigen dari atas, dari permukaan laut ya. Nah, kemudian kita kembali, itu sudah tahu jenisnya, morfologi tadi ya, morfologi, fisiologi, dan juga tingkah laku tadi. Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Sekarang adaptasi pada manusia. Adaptasi manusia juga meliputi tentang morfologi. Nah, ini morfologi. Yang pertama adalah warna kulit. Warna kulit. Di daerah panas, kulit manusia yang terpapar sinar matahari cenderung menghitam. Ini bertujuan agar dapat menghalau radiasi sinar UV, ultraviolet ya. Sinar UV matahari. Jadi untuk daerah panas kebanyakan kulit manusia itu berwarna hitam. Mengapa? Karena dia beradaptasi agar supaya dia dapat menghalau radiasi sinar ultraviolet matahari. Beda dengan daerah dingin, yang di daerah contohnya kalau misalnya daerah Eropa sana banyak orang kulit putih di sana. Kenapa? Karena di sana daerah dingin, jadi jarang sekali terkena matahari, makanya jarang sekali terkena sinar UV. Beda dengan di daerah tropis ya, daerah tropis seperti di Indonesia, banyak sekali di Indonesia itu yang berkulit agak hitam karena dia dalam rangka untuk menghalau radiasi sinar UV. Kemudian rambut manusia, rambut pada kulit akan berdiri pada suhu yang dingin. Pada suhu yang dingin, kalau kita rasakan ini bulu-bulu kita itu akan berdiri dengan sendiri. Hal ini berfungsi menjaga suhu tubuh tidak turun drastis. Terdapat rambut di dalam hidung, dalamnya berperan sebagai penyaring debu yang terhirup bersama udara yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini adaptasi morfologi pada manusia ya. Ada rambut manusia berdiri langsung, terus kemudian tadi warna kulitnya, kemudian di bagian hidung kita ini ada bulunya untuk sebagai penyaring debu. Selanjutnya ukuran badan. Tubuh kebanyakan orang di daerah dingin berukuran lebih besar dibandingkan di daerah panas. Kita di daerah panas mungkin lebih kecil ya, di daerah dingin dia besar-besar tubuh ukurannya. Kemudian anggota gerak, tangan manusia beradaptasi untuk memegang sesuatu. Nah, ini contoh bentuk bentuk tulangnya ini, karena untuk memegang sesuatu dia berbentuk seperti sekat seperti ini. Kemudian gigi manusia merupakan makhluk pemakan segala atau omnivora. Jadi struktur giginya sesuai dengan apa yang mereka makan. Jadi karena manusia itu termasuk pemakan segala, maka ada gigi gerahamnya ini untuk mengunyah makanan, ada gigi taringnya ya untuk merobek makanan daging ya. Kemudian ada gigi serinya, ada gigi lancipnya nih, gigi serinya nih, yaitu untuk memotong makanan. Karena memakan segala, bentuk giginya pun
Ada 3 jenis, ada gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Nah, selanjutnya pelvis atau tulang panggul. Pada wanita memiliki pelvis yang ringan dan luas dibandingkan pada pria yang memiliki lebih besar rongga dalam dan sempit. Nah, ini karena apa? Karena dia ada rahimnya kalau di bagian wanita itu untuk tempat bayi, ya. Nah, itu adaptasi manusia secara morfologi. Nah, sekarang adaptasi pada manusia secara fisiologi. Fisiologi itu bagian dalam tadi ya. Kalau yang morfologi itu bagian luar, bagian fisiknya. Kalau fisiologi bagian dalamnya, yaitu sel darah merah. Sel darah merah yang pertama, jumlah sel darah merah orang yang hidup pada daerah pantai lebih sedikit daripada orang yang tinggal pada daerah pegunungan. Kenapa demikian? Karena di daerah pegunungan dia cenderung dingin cuacanya ya. Kalau daerah pantai dia cenderung panas. Ini untuk sel darah merah. Kemudian ukuran jantung. Ukuran jantung ini jantung manusia nih. Ukuran jantung, para atlet rata-rata mempunyai ukuran jantung yang lebih besar dibanding ukuran jantung orang secara umumnya. Mengapa? Karena para atlet itu sering dia berolahraga sehingga kadang-kadang dia memompa jantung, memaksa jantungnya itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu karena mungkin seringnya terjadi dipaksa untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan sering, maka mengakibatkan jantung untuk seorang atlet itu, para atlet lebih besar daripada jantung orang pada umumnya. Kemudian berkeringat. Nah, ini berkeringat juga termasuk dia beradaptasi fisiologi. Ketika panas kita akan mengeluarkan keringat. Keluarnya keringat membuat tubuh kita akan dingin karena panas tubuh diambil untuk menguapkan keringat pada permukaan tubuh kita. Jadi kalau kita berkeringat, dengan keluarnya keringat maka membuat tubuh kita akan dingin karena panas tubuh diambil untuk jadi keringat kita itu keluar dari tubuh kita ya. Itu adaptasi fisiologi juga. Dengan kita di cuaca panas, terik, maka keringat kita keluar. Atau mungkin kita bekerja keras, keringatnya keluar agar supaya suhu panas di dalam tubuh itu bisa keluar. Selanjutnya mengeluarkan urin. Mengeluarkan urin atau kencing ya. Di saat udara dingin, orang lebih cenderung lebih sering mengeluarkan urin. Nah, ini efeknya adalah ketika cuaca dingin itu ya, dia sering mengeluarkan urin dalam rangka untuk adaptasi fisiologi juga. Kemudian mata. Ini ada mata. Mata manusia dapat menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika berada di tempat gelap, maka pupil mata akan membuka lebih lebar. Jadi di dalam bagian mata itu ada iris, ada pupil. Pupil itu ada yang hitam-hitam di bagian tengah itu ya. Bagian hitam di bagian tengah itu kalau kalian amati, ketika kita berjalan di tempat yang gelap, maka pupil kita itu akan melebar. Pupil kita itu akan melebar yang memungkinkan masuknya cahaya sekecil mungkin masuk ke mata. Nah, tetapi ketika kita berada di tempat yang terang, misalnya di halaman yang mataharinya kuat terang, maka pupil kita tuh mengecil. Mengapa mengecil? Karena untuk mengurangi silau di mata. Jadi cahaya yang banyak masuk ke mata itu akan menimbulkan silau sehingga pupil kita itu ketika berada di tempat yang terang mengecil. Tapi berbeda kalau di tempat yang gelap, pupil kita tuh melebar. Jadi hitam-hitam di tengah mata kita itu, kalau kalian amati, kalau berjalan di tempat gelap, coba diamati pupil teman kalian, pasti dia akan melebar. Kenapa? Memungkinkan bisa menangkap cahaya yang sekecil mungkin. Nah, itu adalah adaptasi fisiologi pada manusia. Sekarang adaptasi tingkah laku pada manusia. Nah, tingkah lakunya pada manusia yaitu berpakaian. Cara berpakaian, ketika cuaca dingin, manusia akan menggunakan pakaian tebal seperti jaket. Nah, ini contohnya ketika di daerah kutub, manusia itu
memakai jaket ini agar supaya melindungi dirinya dari cuaca dingin, agar supaya rasa badan kita tuh menjadi hangat ya. Jadi kalau panas ya kita menggunakan pakaian yang tipis, kadang hanya menggunakan singlet saja. Tapi ketika cuaca dingin kita sampai menggunakan jaket, kalau perlu dengan pakai selimut. Nah, dengan cara berpakaian itu merupakan adaptasi tingkah laku. Kemudian menutup telinga ketika terdengar bunyi suara yang mencengkang atau keras, manusia langsung menutup telinganya. Ini tingkah lakunya, jadi seolah misalnya kita menghidupkan petasan misalnya, kita akan berusaha untuk menutup telinga agar supaya tidak bising, atau mungkin ada bising-bising di misalnya kelas bising itu kan, ada sebagian teman kita yang sampai menutup telinga. Itu merupakan adaptasi tingkah laku dari manusia. Kemudian berkedip pada mata. Ketika kelilipan, mata manusia akan langsung berkedip. Nah, kalau kelilipan atau tercolok langsung dia otomatis dia berkedip mata kita. Ya, itu adalah adaptasi tingkah laku. Nah, sekarang kita belajari adaptasi pada hewan. Adaptasi pada hewan yaitu sama adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Coba kita bahas satu persatu. Adaptasi morfologi pada hewan. Nah, ini Pak Mus punya contoh burung, punya contoh juga hewan kutub, punya contoh juga serangga. Nah, masing-masing cara adaptasi morfologinya berbeda-beda. Kita coba pelajari satu persatu, yaitu yang pertama adaptasi morfologi burung. Nah, adaptasi morfologi burung, nah ini contohnya, dia punya paruh yang berbeda-beda. Nah, paruhnya berbeda-beda. Contohnya di sini adalah burung elang. Dia punya paruh yang tajam. Dia gunanya untuk merobek mangsanya ya. Kemudian ini ayam dia punya paruh yang pendek tapi keras. Dia gunanya untuk memecahkan biji-bijian, karena ayam ini pemakan biji-bijian. Nah, terus kemudian ini burung pelikan kalau nggak salah ya. Burung pelikan ini dia punya paruh yang panjang, kemudian ada kantungnya di sini. Dia digunakan untuk menangkap ikan di laut ya. Kemudian ini burung pemakan biji-bijian juga, hampir sama dengan ayam. Kemudian ini burung penghisap nektar nih ya. Penghisap nektar, dia punya paruh yang lancip kayak selang, kayak pipet kalau kita tuh. Jadi dia bisa menghisap nektar bunga. Kemudian ini bebek dia punya paruh yang pipih, digunakan untuk mencari makanan di daerah lumpur-lumpur dan cacing ya. Nah, ini adaptasi burung, adaptasi morfologi pada burung. Sekarang adaptasi morfologi pada hewan kutub. Nah, pada hewan kutub ya. Hewan kutub contohnya beruang kutub ini. Hewan di daerah kutub memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi diri dari suhu yang sangat dingin. Jadi kalau kita ketahui, kalau kita lihat di TV juga, hewan beruang kutub ini ya, beruang kutub ini dia mempunyai bulu yang tebal. Dia gunanya untuk melindungi diri dari suhu daerah kutub itu yang sangat dingin, sama dengan selimut ya. Itu untuk hewan kutub. Terus kemudian serangga. Nah ini adaptasi morfologinya serangga. Nah, ini si belalang ini ya. Si belalang dia punya antena, terus punya fungsinya sendiri-sendiri. Si kupu-kupu juga gitu, punya antena, kemudian kakinya juga berbeda-beda. Nah, ini karena dia menghisap nektar. Nah, dia punya antena yang untuk menghisap juga. Terus kemudian ada lalat ini juga berbeda bentuknya. Kemudian ini ada nyamuk ya. Ini adaptasi morfologi dari serangga. Nah, kita sudah mempelajari adaptasi morfologi pada burung, pada hewan kutub, kemudian serangga.
sekarang adaptasi fisiologi pada hewan. Adaptasi fisiologi pada hewan. Kita pelajari satu persatu. Di sini ada contohnya cumi-cumi, ada musang, ada mamalia, ada rayap, ada nyamuk, dan ada unta. Kita coba dulu dari unta dulu lah ya. Dari unta dulu. Nah, ini unta itu sejenis hewan yang ada di daerah gurun. Hewan unta memiliki punuk untuk menyimpan lemak. Nah, ini kita sebut namanya punuk untuk menyimpan lemak. Bentuk kakinya yang berukuran besar bermanfaat untuk membantu berjalan agar tidak terperosok ke dalam pasir. Jadi ukuran kakinya itu tinggi ya, ukuran kakinya itu besar sehingga dia tidak terperosok ke pasir. Kemudian di sini ada punuknya. Dia digunakan untuk menyimpan lemak dan air. Jadi ketika unta itu menemukan air atau makanan, menemukan air dulu ya, menemukan air, maka dia akan bisa minum air sebanyak-banyaknya sampai punuknya itu menjadi membesar. Ini untuk menyimpan air. Kenapa? Karena di daerah kutub, daerah gurun itu kan jarang sekali air, jarang menemukan air. Jadi makanya ketika dia menemukan air, maka dia akan meminumnya banyak-banyak. Kemudian nanti baru untuk persediaannya ditaruh di punuknya. Itu untuk unta. Kemudian cumi-cumi. Nah, cumi-cumi untuk adaptasi morfologinya, cumi-cumi memiliki organ yang dapat mengeluarkan cairan hitam untuk pertahanan hidupnya dari pemangsa. Jadi ketika cumi-cumi ini dia diserang oleh musuh atau predator, maka dia mengeluarkan tinta, cairan hitam itu tinta itu ya. Dia mengeluarkan cairan hitam sehingga musuh tadi tidak bisa melihat pergerakan cumi-cumi. Jadi dia bisa meloloskan diri. Nah, jadi ketika dia terancam mau diserang oleh predator, maka dia akan mengeluarkan tinta hitamnya sehingga si musuh atau predator tadi tidak akan melihat pergerakan dari cumi-cumi. Kemudian musang. Bagaimana musang? Musang beradaptasi secara morfologi. Musang yang memiliki kelenjar bau dan menyemburkan cairan untuk mengelakkan dirinya dari musuh. Nah, ini musang itu dia memiliki kelenjar bau. Jadi dia ketika berhadapan dengan musuh, maka dia akan mengeluarkan cairan dan bau ya, sehingga bau busuk, sehingga musuhnya itu tidak akan mendekat lagi. Untuk musang. Kemudian mamalia. Mamalia itu contohnya sapi, kambing, kerbau yang menyusui ya. Hewan mamalia yang bisa memamah biak, misalnya sapi, kambing, kerbau, makanan hewan tersebut adalah rumput-rumputan. Di dalam saluran pencernaan terdapat enzim namanya selulase ya. Enzim selulase itu untuk mencerna rumput-rumputan. Nah, itu adalah adaptasi morfologi dari hewan mamalia. Kemudian rayap. Bagaimana cara adaptasi rayap? Nah, ini adalah rayap. Rayap memanfaatkan flagellata agar dapat menghasilkan enzim selulasa yang digunakan untuk bertahan hidup. Ini rayap ini dia memanfaatkan flagellata untuk, dia kan pemakan makan kayu ya, rayap ya, makan kayu. Jadi dia memanfaatkan flagellata agar dapat menghasilkan enzim selulasa. Terakhir adalah nyamuk. Nyamuk adaptasi morfologinya yaitu nyamuk memiliki organ yang dapat menghasilkan zat anti pembekuan darah atau antikoagulan agar mempermudah dalam mengkonsumsi darah. Jadi artinya ketika menghisap darah dia mempunyai enzim atau zat anti pembekuan darah. Jadi masih cair terus ini darahnya sampai dia akan mengkonsumsi darah. Itu adalah nyamuk. Nah, anak semuanya, ini adalah adaptasi fisiologi dari hewan ya. Adaptasi fisiologi hewan tadi unta, cumi-cumi, musang, mamalia, rayap, dan nyamuk. Adaptasi fisiologi, kalau unta itu dia ada punuknya untuk menyimpan air dan lemak. Kemudian kalau cumi-cumi adaptasi fisiologi dia mengeluarkan tinta ketika diserang musuh. Kalau musang dia mengeluarkan bau dan cairan. Kalau mamalia dia
mempunyai enzim selulase untuk mengolah makanan berupa rumput-rumputan. Kalau rayap itu dia menggunakan flagellata untuk mengeluarkan enzim selulosa tadi. Kemudian kalau nyamuk dia mempunyai antizat pembekuan darah. Itu adaptasi fisiologi pada hewan. Selanjutnya kita masuk ke adaptasi tingkah laku pada hewan. Adaptasi tingkah laku di sini Pak Mus contohkan ada 4, yaitu penggiling, bunglon, kerbau, dan cicak. Ya, adaptasi tingkah laku coba penggiling dulu. Kita masuk ke hewan penggiling. Nah, ini adalah penggiling ya. Hewan penggiling ini. Terenggiling akan menggulungkan tubuhnya jika terancam. Jadi dia menggulungkan tubuh, menggulung seperti bola itu ya. Kalau terancam, jadi terenggiling itu menggulung seperti bola. Nah, dia akan melindungi dirinya kalau terancam dari musuhnya. Kemudian bunglon. Nah, bunglon ini mampu merubah warna kulit. Bunglon mampu merubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi atau mimikri. Nah, ini contohnya nih. Tadi berwarna biru, berwarna hijau, berwarna merah, berwarna hijau seperti daun. Nah, ini gunanya untuk adaptasi tingkah laku agar supaya dia si musuh atau sang predator tadi akan kesulitan untuk mencari keberadaan si bunglon tadi. Jadi bunglon ini ketika dia nempel di daun dia akan berwarna hijau. Ketika nempel di batang pohon dia berwarna coklat. Ketika nempel di di tanah mungkin berwarna seperti tanah sama, gitu kan. Jadi itu kelebihan bunglon, yaitu dia bisa bermimikri. Nah, dia bisa bermimikri menyerupai warnanya itu akan sama dengan apa yang dihinggapinya, itu bunglon. Kemudian kerbau adaptasi tingkah lakunya yaitu ini kerbau. Ini kalau bunglon tadi mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapinya. Kalau kerbau dia berkubang di lumpur. Dengan berkubang di lumpur maka tubuh kerbau akan tertutup oleh lumpur sehingga mengurangi rasa panas dari sengatan terik matahari. Jadi ketika matahari panas dia akan masuk ke dalam lumpur untuk mengurangi panas yang ada dalam tubuhnya. Dia langsung masuk mandi ke tanah ya, untuk mengurangi rasa panas yang dirasakannya oleh kerbau. Kemudian cicak. Nah, cicak ini adaptasi tingkah lakunya yaitu cicak itu bisa memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya, yaitu kita sebut namanya autotomi. Jadi dia ketika cicak itu terancam, maka misalnya kita coba pegang kena ekornya, maka cicaknya itu lari. Nah, yang kita pegang ternyata ekornya. Nah, ekornya masih, jadi kita tertipu ya, karena cicak itu bisa memutuskan ekornya, itu yang kita sebut namanya autotomi. Nah, itu adalah adaptasi tingkah laku untuk hewan. Nah, kemudian ini sudah adaptasi pada manusia, sudah adaptasi pada hewan, sudah. Sekarang adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan juga terbagi menjadi 3, adaptasi morfologi, fisiologi, dan juga tingkah laku. Kita pelajari satu persatu, yaitu yang pertama adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, di sini ada tumbuhan kaktus ya. Tumbuhan kaktus yaitu kita sebut namanya xerofit. Xerofit yaitu tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan kurang air atau kering. Contohnya kaktus, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya, atau aloe vera. Jadi tumbuhan ini termasuk xerofit, yaitu tumbuhan kaktus, lilin gurun ya, pohon kurma, lidah buaya, atau aloe vera. Jadi dia tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan kurang air. Jadi kaktus itu dia tidak mempunyai daun, daunnya berbentuk duri, sama dengan lidah buaya juga tidak memiliki daun, dia berbentuk duri juga. Pohon kurma, kalau di pohon kurma ada durinya yang sama dengan pohon kelapa sawit. Itu tumbuhan xerofit, adaptasi morfologinya seperti itu, jadi bentuknya tidak mempunyai daun. Kemudian tumbuhan yang kurang air, ini xerofit ini.
Ini tumbuhan yang hidrofit ini adalah tumbuhan yang banyak air. Dia hidup tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan air. Contohnya teratai, eceng gondok, kangkung, dan tumbuhan bakau. Kalau teratai dia daunnya lebar. Daunnya lebar agar supaya dapat bisa menambah penguapan. Dia bisa mempertinggi penguapan air karena dia tinggal di lingkungan air, maka memungkinkannya kelebihan air ya. Jadi memungkinkan untuk penguapan air. Atau mungkin eceng gondok dia punya batang berongga di sini ya. Kangkung juga batang berongga, kemudian tumbuhan bakau juga itu. Kemudian higrofit. Higrofit itu adalah tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan lembab. Darat tapi lembab, beda ini. Kalau ini stropit ini darat tapi kering, ini lembab. Jadi dia tumbuh di daerah rawa-rawa contohnya ya. Ini contohnya adalah tumbuhan paku, lumut, dan tumbuhan kemunting. Higrofit ya. Ada xeropit ya kering di tempat kering, hidrofit di tempat yang basah, higrofit di tempat yang lembab. Ini adalah adaptasi morfologi dari tumbuhan. Kemudian adaptasi fisiologi. Nah ini Pak kasih contoh, ada 3 contoh tumbuhan yang beradaptasi secara fisiologi, yaitu kantong semar, bunga, rafflesia. Nah ini adalah kantong semar. Tumbuhan kantong semar bisa kita lihat di rawa-rawa ya. Kantong semar yang berbentuk guci. Serangga yang hinggap di tepi kantong semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantong. Cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya dapat diserap. Jadi ketika dia tumbuh di daerah rawa-rawa, tumbuhan kantong semar itu kan membutuhkan nitrogen yang tinggi. Tapi di daerah rawa-rawa dia jarang kekurangan nitrogen sebetulnya. Makanya dia termasuk tumbuhan yang pemakan serangga atau kita sebut namanya insektivora ya, insektivora. Tumbuhan pemakan serangga. Jadi di sini dia ada cairan yang licin sehingga dia ketika ada serangga di sini tergelincir masuk di sini kemudian menutup. Nah, di sini bisa menghancurkan atau membunuh serangga masuk ke sini. Jadi dihisapnya lah zat nitrogen yang ada di dalam serangga tadi. Itu untuk kantong semar. Kemudian pada bunga, bau khas pada bunga mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Nah ini adaptasi fisiologi pada bunga karena dia beradaptasi meminta bantuan pada serangga. Dia berusaha untuk menarik serangga tadi dengan cara mengeluarkan bau yang sangat khas sehingga dia bisa mengundang serangga. Kemudian si serbuk sarinya pun mudah nempel ke kaki serangga. Nah ini memudahkan untuk terjadinya penyerbukan. Terus kemudian adaptasi fisiologi pada bunga rafflesia. Ini adalah bunga rafflesia ya. Bunga rafflesia arnoldi. Bunga rafflesia ini termasuk bunga langka. Nah, bunga rafflesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Dengan demikian, ketika serangga masuk ke dalam bunga rafflesia akan menjadi makanan dari bunga rafflesia tadi. Ini sama dengan kantong semar tadi, dia pemakan serangga. Jadi si bunga rafflesia itu bisa mengeluarkan bau busuk. Jadi ada yang menyebutnya bunga rafflesia itu dengan sebutan bunga bangkai. Makanya bunga bangkai sehingga dia bisa mengundang serangga-serangga itu kan seperti lalat, nyamuk atau mungkin serangga-serangga lainnya suka dengan bau busuk sehingga menarik serangga tadi untuk masuk ke dalam bunga rafflesia tersebut. Nah ini contoh dari adaptasi fisiologi tumbuhan dari kantong semar, bunga, dan rafflesia. Kemudian adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Nah ini adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, mau kasih contoh 4 nih ya. Ada putri malu, ada jati, ada jagung, ada bunga matahari. Nah kita pelajari satu persatu, yaitu adaptasi tingkah laku dari putri malu. Adaptasi tumbuhan putri malu yaitu mengatupkan atau menguncupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau disentuh. Nah ketika kalian
ada tumbuhan putri malu di sekitar rumah, coba kalian sentuh di bagian daunnya, dia akan menguncup ya, akan menguncup. Itu adalah adaptasi tingkah laku dari putri malu ya. Kemudian adaptasi dari pohon jati. Pada musim kemarau, tumbuhan jati atau mahoni, pohon jati, mahoni, kedondong, sengon, petai, randu, bunga flamboyan akan meranggas. Meranggas itu artinya menggugurkan daun. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Seperti kita ketahui bahwa pohon jati itu kan daunnya lebar ya, daunnya lebar, sehingga kalau daunnya lebar maka akan mempertinggi penguapan. Kalau tinggi penguapan maka dia akan membutuhkan air yang sangat banyak. Tapi pada musim kemarau air sedikit, maka dia berusaha untuk mengurangi penguapan dengan cara menggugurkan daunnya tadi, meranggas. Nah, ini contoh pohon-pohon yang meranggas pada musim kemarau, yaitu bunga jati, mahoni, kedondong, sengon, petai, randu, bunga flamboyan. Nah, itu semua meranggas. Kemudian adaptasi tingkah laku dari jagung. Nah, jagung, daun jagung akan menggulung apabila udara sangat panas. Nah, ini kalau kita amati ketika matahari terik, maka daun jagung itu akan menggulung ya. Agar supaya apa? Dia akan mengurangi penguapan. Nah, mengurangi penguapan. Kalau menggulung daunnya itu kan penguapannya berkurang. Kemudian bunga matahari akan menghadap arah sinar matahari. Jadi kalau kita amati, kalau punya bunga matahari di lingkungan kita, bunga matahari itu akan menghadap ke matahari ya, karena dia jadi disebut namanya bunga matahari, dia selalu menghadap ke sinar matahari. Jadi itu adalah adaptasi tingkah laku dari 4 jenis tumbuhan ini. Putri malu tadi menguncup ketika kita raba, kemudian jati akan meranggas ketika musim kemarau, jagung akan menggulung daunnya ketika musim panas, bunga matahari selalu menghadap ke matahari. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah selesai untuk adaptasi pada tumbuhan, sudah selesai semua, berarti materinya sudah selesai, pengertiannya sudah, adaptasi itu apa, tujuannya sudah, jenisnya, adaptasi pada manusia, adaptasi pada hewan, dan pada tumbuhan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, ayo berlatih mengerjakan soal, siapkan diri, tekan tombol start dulu ya. Nah, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi itu adalah tadi penyesuaian diri. Kemudian soal nomor 2, di bawah ini yang bukan termasuk jenis adaptasi, yaitu kalau tadi ada 3 ya, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Yang tidak ada adalah aksiologi. Berikut merupakan tujuan dari adaptasi, kecuali apa? Untuk bantuan hidup, untuk melindungi diri dari musuh, untuk memperoleh makanan, untuk memperoleh kekuasaan. Untuk memperoleh kekuasaan. Oke, kita lanjutkan. Burung bentuk paruh seperti pada gambar di atas berfungsi untuk, nah ini paruhnya panjang untuk menghisap nektar. Seperti yang adaptasi yang terjadi sesuai dengan gambar samping, ini bunga matahari selalu menghadap ke arah sinar matahari. Itu kita sebut namanya adaptasi tingkah laku. Nah, kita bisa diklik. Kemudian tingkah laku kerbau yang suka berendam di lumpur bertujuan untuk mengurangi rasa panas ya, bukan melindungi diri dari musuh atau mencari makan di lumpur, karena kerbau itu makanannya rumput, bukan untuk membersihkan tubuh kalau di lumpur ya, tapi mengurangi rasa panas. Kemudian soal yang ketujuh, penduduk di daerah Eskimo melakukan adaptasi dengan suhu dingin yang ekstrim dengan cara, kalau di daerah Eskimo kan dingin ya, dia mengenakan pakaian tebal. Di bawah ini tumbuhan yang melakukan adaptasi dengan cara memiliki daun lebar dan tipis adalah teratai ya, untuk mempertinggi penguapan. Nah, ini ada
hewan cicak nih. Keistimewaan yang dimiliki oleh hewan seperti pada gambar di samping adalah dia bisa memutihkan ekor. Jagung melakukan adaptasi di cuaca yang panas dengan cara dia menggulingkan daun ya. Kantong semar melakukan adaptasi untuk memperoleh serangga untuk dijadikan makanan dengan cara dia mempunyai daun seperti kantung, mempunyai mahkota yang mencolok, mengeluarkan bau yang tidak sedap, mempunyai daun berduri. Tapi yang jelas kantong semar itu mempunyai daun seperti kantung. Sering berkeringat saat cuaca panas merupakan salah satu contoh dari adaptasi fisiologi. Berikut ini yang termasuk tumbuhan xerophyt. Xerophyt itu tadi yang tumbuhan darat tapi dia kurang air. Kurang air adalah kaktus, buaya, dan pohon kurma. Nah, bentuk kaki berselaput pada dan mempunyai lapisan untuk berjalan lumpur sesuai dengan gambar. Ini yang berjalan lumpur adalah biasanya bebek ya, bebek. Berikutnya yang termasuk adaptasi fisiologi adalah unta memiliki punuk tadi ya. Kalau paruh burung ini adaptasi morfologi tadi. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Selamat, kamu telah menyelesaikan soal dengan baik. Jadi materi kita sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kali ini untuk pembelajaran adaptasi makhluk hidup sudah selesai. Tadi kita sudah pelajari 3 jenis makhluk hidup yang beradaptasi, yaitu adaptasi manusia, adaptasi hewan, adaptasi tumbuhan. Jadi anak-anakku semuanya, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Pak sampaikan dari awal sampai akhir, sehingga bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian tentang adaptasi. Jadi selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah diberikan kepada kalian semuanya, khususnya yaitu tentang adaptasi makhluk hidup. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.